Tapi kalau mursyid saya ketemu mursyid enak, nggak pakai aturan ketat kayak gini. 165 itu pokoknya atau pokok tadi ya, takaran normalnya. Kurang ya boleh, lebih banyak lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak tasawuf dulu ya. Yang sosiologi nantilah. Atau yang presentasi sudah datang? Belum kan? Kamu kan kemarin ya? Oh, kamu yang nggak mau presentasi? Ya nantilah ya, habis maghrib lah. Sekarang akhlak tasawuf dulu. Temanya minggu ini temanya apa? Tema pembahasannya. Iya. Apa? Coba dibuka. Kaitannya dengan thariqah, cuman sejarahnya ya kayaknya. Sekarang kan pertemuan ke berapa? 13 ya? 13 kayaknya ya. Sudah ketemu? Apa Mbak? Sejarahnya ya? Atau gimana? Sejarah dan perkembangan thariqah. Sejarah perkembangan thariqah. Sudah tahu thariqah semuanya? Sudah tahu? Ada yang belum tahu thariqah? Yaitu secara definisinya begitu ya. Kalau thariqah yang di masyarakat sudah tahu semua ya. Mbahmu barangkali ada yang ikut thariqah. Thariqah kalau di masyarakat, kalau di NU atau di lingkungan sekitar kita itu kan ya bisa dibilang organisasi ya organisasi, wong ada jatman itu. Jatman singkatan apa? Gimana? Jatman singkatan apa? Jatman? Coba. Jamaah thariqah apa sih? Coba. Browsing coba. Jatman apa jatman? Jamaah iya. Nah itu jamaah ahli thariqah mu'tabaroh Nahdiyah. Jadi dibilang organisasi ya organisasi, wong ini ada jatman itu di NU kan ada jatman. Ini jamaah ahli thariqah mu'tabaroh Nahdiyah itu organisasi, bukan organisasi tersendiri, itu apa namanya? Di bawahnya NU apa namanya? Lembaga ya kaitannya, lembaga ikutnya ya. Yang menaungi para ahli thariqah atau orang-orang yang ikut thariqah. Jamaah thariqah. Ada lembaganya namanya jatman.
Di tingkat nasional juga ada, di tingkat daerah wilayah juga ada, di Banyumas sendiri juga ada. Nah, Jatman ini yang tingkat nasional ya, yang ketuanya Mbah Halwani ya, yang Purworejo, Berjan Jatman. Itu organisasi yang menaungi para ahli thariqah. Ya. Kalau di Banyumas juga ada, di Kabupaten Banyumas juga ada sendiri. Jatman kegiatannya biasanya ya kayak manakiban. Kegiatannya manakib, ada ziarah para mursyid, ziarah mursyid, dan seterusnya, mursyid guru thariqah. Atau ada yang sudah ikut thariqah? Belum? Atau mbahnya ada yang ikut thariqah atau bapaknya? Enggak ada. Tetangganya ada, kalau tetangganya ada. Iya. Ini thariqah. Nah, kita berbicara tentang, kalau ini thariqah yang kita kenal lah ya dalam kehidupan di lingkungan kita itu seperti itu. Di NU ada namanya lembaga namanya Jatman yang menaungi para jamaah thariqah. Kalau sejarah perkembangan thariqah itu sejak dari mana? Coba sejarah thariqah itu dari mana coba? Awal mula thariqah itu dari mana? Thariqah dan tasawuf bedanya apa? Sebelum gini Pak, sebelum berbicara tentang ini perkembangan thariqah, bedanya tasawuf dan thariqah apa? Perbedaan beda antara tasawuf ya, ini ilmu. Kalau thariqah ya praktik apa praktek? Yang baku praktek apa praktik? Praktik ya. Jadi tasawuf itu ilmunya, kalau thariqah itu prakteknya, kayak gitu ya. Jadi kalau kamu belajar tasawuf tapi nggak pernah dipraktekkan, ya berarti kamu cuma di tasawuf, ilmu tasawufnya saja. Tapi kalau kamu mau praktekkan ilmu yang kamu pelajari, itu nanti masuknya thariqah. Nah, thariqah itu secara umum tadi ya, thariqah secara umum itu praktek ilmu tasawuf, mempraktekkan ilmu tasawuf. Atau kalian sudah belajar ilmu tasawuf kemudian mempraktekannya, itu yang namanya thariqah. Itu secara umum begitu. Kalau secara khusus, thariqah itu yang kaitannya Jatman ini, ada lembaganya, ada mursyidnya, ada lembaganya, kedua ada mursyidnya, ada apa lagi ya, ada jamaahnya, kayak gitu. Terus ada rutinannya atau amaliyahnya. Kalau lama-lama tulisan saya jadi kecil-kecil ya. Kalau jelek sudah biasa, biasanya kan gede-gede. Itu ya pengertian atau ya pengertian thariqah secara umum seperti itu. Nah, sekarang perkembangan thariqah itu sejak dari mana? Iya. Sejak kapan thariqah itu ada? Naqsabandiyah. Siapa? Terus
Naksabandiyah. Kalau tasawuf itu sejak dari mana? Kalau munculnya tasawuf sejak kapan? Jadi karena ini kan, thariqah itu praktek dari ilmu tasawuf, berarti kemunculan thariqah juga berbarengan dengan tasawuf. Jadi sejak pertama kali munculnya tasawuf, ya thariqah ada. Dan sejak zaman Nabi, sebetulnya thariqah ini sudah ada. Iya, sejak zaman Nabi itu sudah ada. Jadi ada sekelompok kecil sahabat Nabi yang hobinya atau rutinitasnya atau aktivitasnya atau senengnya dia itu nginep di masjid. Di masjidnya Nabi itu nggak jarang pulang. Waalaikumsalam. Mereka itulah para orang-orang, mereka itulah para ini ya, orang-orang yang mempraktekkan thariqah itu tadi. Sejak zaman sahabat. Kemudian diturunkan ke tabi'in. Terus tabi'in, tabi'in, dan seterusnya sampai sekarang. Jadi munculnya thariqah ini berbarengan dengan tasawuf. Nah, munculnya sejak zaman Nabi. Hanya thariqah ini di lembaga atau dirumuskan atau dibakukan itu oleh dua orang ulama besar ya, Abdul Qadir Al-Jailani dan siapa anak Sabandi tadi, siapa namanya? Terus Muhammad bin Muhammad anak Sabandi. Saya biasanya dengarnya bukan itu namanya. Sebentar. Muhammad bin Muhammad anak Sabandi. Coba. Imam itu, Imam Naksabandia siapa? Siapa Mbak? Jadi thariqah ini dibakukan ya. Jadi praktek thariqah ini sudah ada sejak zaman Nabi. Karena thariqah ini pengertiannya adalah praktek dari ilmu tasawuf. Tasawuf itu ilmunya, thariqah itu prakteknya. Jadi munculnya itu berbarengan dengan tasawuf. Nah, munculnya tasawuf itu sudah ada sejak zaman Nabi. Sudah ada sejak zaman Nabi. Nah, praktek-praktek thariqah ini sudah dilakukan oleh para sahabat sejak zaman Nabi. Baru kemudian dibakukan, amaliyahnya dibakukan itu sejak zamannya ini ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan siapa? Bahauddin. Iya, Syekh Bahauddin. Anak Sabandi, bukan Gus Bahauddin anak Sabandi. Ini yang kemudian disebut Naksabandiyah, ini yang kemudian disebut Qadiriyah. Jadi secara umum thariqah itu hanya ada dua. Satu
An-Naqsabandiyah, 2 Qadiriyah. Dari 2 ini yang kemudian pecah, bukan pecah sih sebetulnya, lebih kayak penafsiran ulang sih sebetulnya, bukan pecah, ditafsir ulang atau diterjemahkan ulang, atau bisa jadi ya sebetulnya tidak ada perpecahan di thariqah ya, itu lebih ke penafsiran ulang, diterjemahkan ulang, atau dengan metode yang baru. Katakanlah kita sebut sempalan ya, kemudian dari 2 inilah yang kemudian menjadi muncul banyak thariqah. Dari Abdul Qadir dari Qadiriyah, ini Qadiriyah ya, Qadiriyah. Dari Qadiriyah kemudian muncul ada Satoriyah, ada Tijaniyah, ada Syadziliyah, apalagi banyak banget, saya nggak hafal. Dari Naqsabandiyah juga muncul banyak, nanti ada Naqsabandiyah Jadidiyah, Naqsabandiyah Jadidiyah, ada Naqsabandiyah Kholidiyah. Dan seterusnya banyak. Bukti yang paling kuat bahwa semua thariqah yang ada saat ini itu sumbernya atau aliran besarnya berangkat dari 2 ini, itu dari amaliyahnya. Kalau Satoriyah, Tijaniyah, Syadziliyah itu mengikuti ini Qadiriyah, amalan zikirnya la ilaha illallah. Nah ini kalau ini disebut nafi isbat ya, ini nafinya, ini isbat ya monggo isbat. Kalau Naqsabandiyah kan pakainya Allah jalalah, lafal jalalah. Bedanya cuman bukti bahwa aliran thariqah yang ada saat ini itu dari 2 ini, dari amaliyahnya ya. Yang amaliyahnya menggunakan la ilaha illallah itu Qadiriyah, asalnya dari sana. Kalau yang pakai Allah itu asalnya dari Naqsabandiyah. Coba dari browsing ketemu nggak tadi? Dari browsing ketemu nggak? Ini tahunnya kapan? Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu lahir kapan? Di manaqib itu ada itu. Wulida radhiyallahu anhu bijilana wa hiya biladu mutafarriqatum min wara'il Tabaristan fi sanati ihda wa sab'ina wa fi sanati ihda wa sab'in ihda berapa? Ihda wa sab'ina wa arba'imi'ah, ihda wa sab'ina 17 Wulida radhiyallahu anhu bijilana wa hiya biladun mutafarriqatun min wara'il Tabaristan fi sanati ihda wa sab'ina wa arba'imi'ah. Oh 400 ya, 471 Hijriah lahirnya.
Ini Syekh Abdul Qadir Jailani lahirnya 471 Hijriah atau tahun Masehinya berapa? Satu. Kalau yang ini anak Sabandiah Bahauddin, Syekh Bahauddin anak Sabandi berapa? Kamu daripada ngantuk browsing ya boleh lah. Di Manaqib kan Wulida radhiyallahu anhu bijilana. Jilan itu nama desanya ya, Jailan. Bijilana wa hiya biladum mutafarriqatum min wara'i Tabaristan, sebuah daerah yang dekat dengan Tibristan. 718 Masehinya 18. Berarti duluan ini kan duluan Syekh Abdul Qadir ya. Iya, duluan Syekh Abdul Qadir. Duluan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Fi sanati ihda wa sab'ina wa arba'imi'ah wa kana fi tufuliyatihi inna radha'ati fi nahari ramadhan inayatan min Allah ta'ala bi walamma tarara masa. Itu manakibnya ini, manakibnya Syekh Abdul Qadir. Tahu manakib? Manakib tahu, pernah ikut manakiban kan? Minimal pernah dengar. Itu ada kitabnya kan, kitab manakib. Jadi menurut riwayat ini silsilah amaliyah ya. Kita bicara tentang silsilah amaliyah dalam tariqah, amaliyah amalan ini dan ini. Jadi ceritanya itu ketika Nabi Muhammad hendak hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan rumahnya dikepung oleh bala algojo, bala tentara, oleh preman-preman Mekah kan waktu itu, era itu. Nabi itu keluar rumahnya kan tengah malam. Nah, yang menggantikan posisi tidur di kamarnya kan Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali itu waktu ditugasi untuk menggantikan tidurnya Nabi di kamar, itu diijazahi amalan ini. La ilaha illallah. Jahar. Cara bacanya jahar. Atau keras, seru. Cara bacanya suaranya seru, suaranya keras suaranya. Nah, terus berlanjutkan sampai di Gua Thur. Di Gua Thur itu kan Nabi bersama dengan Abu Bakar. Nah, Abu Bakar itu yang saat di Gua Thur itu dijazai oleh Nabi amaliyah ini. Ini yang Abu Bakar, ini yang Ali ya, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi urutannya kan dari Nabi ke Ali, kemudian Abu Bakar, ini yang Qadiriyah ya. Sebetulnya ini ratatannya banyak. Kemudian di sini kita persingkat saja Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Al-Jailan nih.
Ini juga runtutannya banyak. Kita persingkat saja menjadi Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Ini yang la ilaha illallah. Dan cara bacanya jahar. Ini yang lafalnya Allah Allah Allah. Allah. Cara bacanya sir. Sir itu pelan atau lirih-lirih. Sir pelan lirih atau rahasia. Sir. Jadi makanya kalau kalian dengar entah di makom, kalau rumah saya dekat makom ya, jadi hampir setiap malam itu dengar orang tahlilan seru-seruan. Jadi kalau kalian dengar orang tahlilan sampai bengok-bengok seru-seruan itu ini ya, iya urutannya ke sini. Tapi yang zikirnya pelan atau sir tadi rahasia itu sanadnya ke sini. Kayak gitu. Nanti ada thoriqoh penggabungan keduanya juga ada. Thoriqoh Qadiriyah Naqsabandi. Thoriqoh Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Ini oleh siapa? Tahu nggak? Coba. Syekh siapa? Yang menggabungkan antara Qadiriyah dan Naqsabandiyah, tahu nggak? Syekh Ahmad Khotib. Ya, ada yang menyebutnya Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Minangkabawi, ada yang menyebutnya As-Sambasiyah. Syekh Ahmad Khatib As-Sambasiyah. Ini yang menggabungkan Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Karena saking takzimnya beliau, jadi tidak mau menamakan ajarannya atau alirannya tadi menjadi thoriqoh Sambasiyah, tapi tetap pakai Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Gitu. Sebetulnya thoriqoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah itu thoriqoh Sambasiyah, kayak gitu. Berhubung beliau itu sangat tawadu, tidak mau mengatakan, tidak mau menamakan thoriqohnya sebagai Sambasiyah. Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Nanti zikirannya ya dua, zikiran ini juga, zikiran ini juga. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada. Thoriqoh terbaru. Yang baru-baru. Thoriqoh yang banyak sebetulnya sih, banyak banyak sebetulnya banyak. Cuman kan di NU khususnya di Jatman sendiri kan tidak diakui. Di Jatman ini kan organisasi yang ya kayak polisinya lah, yang punya wewenang atau yang punya kuasa untuk menentukan. Kalau di NU khususnya ini thoriqoh muktabaroh, ini yang tidak muktabaroh. Muktabaroh itu yang silsilahnya nyambung, ini namanya muktabaroh. Kalau thoriqoh yang silsilahnya nyambung ke sini, ini muktabaroh. Yang aliran baru-baru karena silsilahnya tidak nyambung atau terputus, makanya tidak dimasuk atau tidak diakui oleh Jatman. Ya sebetulnya banyak, ada banyak sebetulnya. Ya makanya disebut aliran sesat oleh Jatman, kemudian kan disesatkan.
Kalau amaliyahnya kemarin ya sudah saya sampaikan kan minggu kemarin ya, ini kan la ilaha illallah jahr, ini 165, jahrnya 165 ini sebetulnya apa namanya, dosis normalnya atau takaran normalnya, pakem, tahu pakem ya, pakemnya atau aturan dasarnya itu 165. Kurang ya boleh, lebih baik, lebih banyak lebih baik. Nanti tergantung mursidnya nanti. Kalau ada yang mursid, yang apa, kaku memaknai atau memegangi aturan 165 ini kaku. Jadi kalau dikiranya kurang dari 165 nanti harus diganti. Cara sholat itu dikodo. Misalnya kamu ada aliran Qadiriyah, mursid tertentu, misalnya kamu ikut ke sana, nanti mursidnya pasti keras, tegas, wejangannya tegas. Jadi 165 ini harus dilaksanakan setiap selesai sholat. Kalau tidak bisa, atau artinya kan bolong, itu harus diganti pada waktu yang lain. Misalnya asarnya ini belum sempat dikira 165, nanti maghribnya harus berarti 165 dua kali. Berapa? 165 dua kali 200 berapa? 165 dua kali sih berapa? 300 berapa? Ya. Tapi kalau mursid saya ketemu mursid enak, nggak pakai aturan ketat kayak gini. 165 itu pokoknya, atau pokok tadi ya, takaran normalnya. Kurang ya boleh, lebih banyak lebih baik. Jadi aturan pokoknya 165 ini setelah habis sholat 5 waktu. Kalau tidak bisa, ya pagi saja ya boleh, atau malam saja ya bisa, atau pagi dan malam. Kalau tidak bisa 5 waktu ya pagi 2 kali, berarti siang dan malam, atau pagi dan malam. Kalau pagi dan malam pun tidak bisa, ya seminggu sekali, atau sehari sekali dulu, sehari sekali. Kalau sehari sekali tidak bisa, seminggu sekali. Seminggu sekali tidak bisa, sebulan sekali. Sebulan sekali tidak bisa, yang penting sudah ikut baiat gitu. Itu sudah cukup gitu. Sudah ikut bid. Orang ya. Sudah ikut bid. Saya punya guru enak banget begitu. Jadi ikut thariqah tidak terasa berat, dia biasa baik, biasa saja, tidak ada beban yang lebih. Karena di aturan ini kan kebanyakan kan yang menjadi momok orang-orang. Kenapa? Iya ini, kalau yang zikir Qadiriyah, ya sebentar. Kalau yang zikiran Qadiriyah ini enggak, ini langsung pokoknya zikir biasa kayak orang tahlilan. Nah, kalau zikir yang ini sir, ini yang kemudian nembaknya ke sini 1 2 3 4 5 6 7. Coba browsing 7 latifah dalam ini Qadiriyah Naqsabandiyah. 7 latifah, 7 latifah itu titik, 7 latifah dalam thariqah. Latifatul qalb apa, latifatul qalbi
terus lil latifatur ruh, latifatus sirri, latifatul khofi, apa? Khofi bener kan? Terus afa, terus nafsu anatik, terus yang terakhir kolab. Tadi apa? Latifatur kolbi, latifatul kolbi, latifatus sir ya, ruh dulu ya. Latifatul kolbi, urutannya kan gini, latifatul kolbi, terus latifatul ruh, kiri dulu baru kanan, terus ke sini latifatus sir, latifatul khofi, terus latifatul ahfa, latifatul natik. Latifatul natik di sini di antara dua mata. Di sinilah, di sini titiknya ini. Yang di India itu dikasih sandur itu di sini. Kalau orang India kalau menikah kan dikasih sini kan. Titiknya di sini. Terus yang terakhir latifatul kolab, itu seluruh tubuh. Ya yang jadi zikirnya duduk biasa ya, duduk terus memejamkan mata tapi memandangnya ke sini. Dalam terpejamnya mata itu tetap memandangnya ke sini. Itu zikir Allah 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 Allah. Tapi zikirnya pelan, sir namanya. Nah, apa latifatul kolbi, isinya nafsu apa saja di situ. Jadi latifah itu gerbang nafsu. Gerbang nafsu ya, pintu atau gerbangnya nafsu. Pintu gerbangnya nafsu ada 7. Latifatul kolbi, apa isinya Pak? Keterangannya apa di situ? Nemu nggak? Kenapa? Syekh Nawawi Al-Banani ini. Syekh Nawawi Al-Banani itu muridnya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Torikohnya ini yang terkenal ya. Qadiriyah. Terus dia malah memaknai orang, jadi orang itu gerak sendiri atas dia yang dalamnya. Oh, orang itu gimana? Darahnya, walaupun tumor situ tapi darahnya ini karena dia ini ahli kitabnya sampai berapa puluh tahun kitab kecil. Tapi kok bisa kalah ini pada tumor mana? Jadi yang menggerakkan ini gerakan ini. Yaitu biasanya tingkatan spiritualnya kali. Iya. Kaitannya tingkatan spiritualnya, tingkatan keilmuannya. Ya bisa juga begitu. Latifatul kolbi, titik ya kan? Isinya apa di situ? Sifat-sifat apa wae di situ? Pusat spiritual, kesadaran, cinta dan kasih sayang. Terus belum catat nggak ini? Latifah itu ada 7 latifah. 1 latifah kolbi, isinya apa tadi Mbak? Cinta, spiritual dulu ya. Spiritual, kesadaran, terus cinta dan kasih sayang. Kalau orang ini kan keluar dari mereka, Pak. Kan ada budaya tuh, Pak. kamu sudah terikoh? Keluar dari, ya itu keluar dari
Itu tapi dicari guru-gurunya ini gimana Pak? Ini biar putus bener sama gurunya gimana Pak? Cara mengurusnya Pak? Ada. Ya nggak bisa. Jadi thariqah itu begitu di beat ya. Yang ngasih situ ya? Yang ngasih situ amalannya. Iya. Nggak bisa lepas. Ya nggak bisa. Amalannya harus dipakai. Ya gini, hakikatnya tidak bisa lepas. Tapi masalah amalannya mau diamalkan apa enggak itu kembali ke masing-masing. Tapi ikutnya itu orang. Iya. Mau ganti guru ya boleh. Misalnya kamu guru A, guru yang pertama, gurumu yang pertama itu sudah meninggal pertama. Kedua, ternyata di pertengahan jalan kamu menemukan guru yang ilmunya lebih mumpuni, lebih sepuh, lebih alim, lebih sakti dan seterusnya ya. Kemudian kamu berganti guru ya boleh. Kamu menemukan di pertengahan jalan menemukan guru yang lebih mumpuni ilmunya, lebih alim, lebih sakti. Guru-guru thariqah kan terkenal orang-orang sakti. Ya kan, mursyid thariqah kan biasanya orang-orang sakti itu. Kalau apalagi latifatus sir, ruh dulu ding, sorry. Apa roh? Jangan ditutup dulu, mana? Belum selesai kok ini. Latifatur ruh isinya apa? Nasir Pak, saya kayak putih Pak dia kulitnya. Itu malam malaikat kalau Jabarat gimana Pak? Yang arahnya gitu Pak. Ya jangan dulu bahas malakut Jabarut lah, teman-temanmu kasihan ini. Jangan, kalau bahas kayak gitu jangan dulu di kelas. Kenapa? Kasaf sama sir gitu apa? Kasaf sama sir. Kasaf sama sir. Kalau sir di sini kan sir titik latifah ya. Kalau kasaf itu terbukanya ya, hal tadi yang kemarin kita bahas hal itu. Kemarin kan minggu kemarin ini kita bahas makom dan hal. Kasaf itu kaitannya hal itu. Jangan dulu bahas Jabarut, malakut Jabarut dulu. Apa latifatur ruh apa isinya? Kesadaran kan kehadiran Allah. Iya, akan hadir Allah, cinta dan kerinduan kepada Allah, kepasrahan. Apalagi sudah? Ketenangan dan kedamaian. Ketenangan. Terus latifatus sir. Isinya apa di situ? Rahasia ilahi. Terus kesadaran, pengalaman, penerangan, bukan pencerahan.
Latifatul Khofi. Apa Mbak? Jam berapa sekarang? Bentar, masih lama ya? 10 menit lagi. Iya. Oh, ada yang puasa? Ada banyak tapi nggak di sini. Pinter. Apa Mbak? Latifatul Khofi apa isinya? Di sini kesadaran akan kehadiran Allah yang tersembunyi. Oh, Allah yang ya, Allah yang tersembunyi. Ya, Pengalaman spiritual yang lebih tinggi. ya pengalaman spiritual. Lebih tinggi. Penerangan ilahi yang lebih dalam. Penerangan lebih dalam. Terakhir kesadaran akan rahasia ilahi yang mendalam. Rahasia ilahi. Latifatul Khofi. Latifatul Khofi akhfa ya sekarang 5. Akhfa. Apa isinya Mbak? Hampir sama sih itu tadi. Sama ya? Ya, Ya berarti cuman kan bedanya lebih dalam. ya di dalam. Iya lebih dalam. 5, 6 natik ya. Jadi natik itu kan berpikir ya. Jadi latifah apa? Di sini latifah apa tadi? Latifah anatik. Adalah negatif dan positif. Keinginan dan nafsu. Keinginan dan nafsu. Negatif. Terus Ego dan kesombongan. Kalau yang positif ada pengembangan diri dan peningkatan kesadaran. Latifatul kolab kolbi yang pertama ini. Iya bener kolab kan bener kan? Iya kan? Apa isinya apa di situ? Gak ada. Iya. Kolab ini kan dari sini dari ujung kaki sampai sini. Jadi titik keluar masuknya ruh waktu kita sekarat, manusia sekarat itu lewat latifah ini. Kita sebut tempat jalannya ruh lah ya, atau tempat atau pintu keluar ruh. Makanya waktu saya diajari sang guru, si guru juga waktu zikir sir ini, terutama yang ini, kolab ini, ya kan, jadi yang dibayangkan itu waktu ruh itu keluar gitu.
merasakan, membayangkan seolah-olah roh itu keluar gitu, set gitu. Jadi kan roh kan keluarnya kan pertama roh mau keluar kan kaki manusia itu dingin, kakinya dingin terus kesini terus dingin kan terakhir di sini baru keluar kan seperti itu. Yang normal seperti itu. Latifah itu latifah ya. Latifatul qalbi, latifatul ruh. Nah, ego dan kesombongan itu kan di sini kan titik latifahnya. Jadi waktu zikir itu yang ditembak sini. Allah 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 Allah, jadi seolah dibayangkan Allahnya itu dimasukkan ke sini. Allah 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 terus. Lewat sini. Ya sini juga sama dibayangkan dimasukkan ke sini, sini juga dibayangkan dimasukkan ke sini. Ini untuk apa? Mengekang nafsu, menurunkan ke ego dan kesombongan, kayak gitu. Peningkatan kesadaran, pengembangan diri, spiritual kaitannya. Latifah. Sampai di sini sudah selesai, nggak ada pertanyaan lagi, Mbak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.